Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Betapa butuhnya kita kepada istiqomah. Karena istiqomah adalah merupakan modal kehidupan menuju kehidupan akhirat. Dan untuk istiqomah butuh kita kepada keimanan. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang sangat besar bagi mereka yang mampu istiqomah sampai akhir hayatnya. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka akan turun kepada mereka malaikat di saat sakaratul maut seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kalian merasa takut dan jangan kalian merasa bersedih hati, tapi bergembiralah dengan pahala yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Subhanallah, betapa besarnya mereka yang mampu istiqomah di atas jalan yang hak, di atas sunnah Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Namun jalan untuk istiqomah bukan sesuatu yang mudah. Jalan istiqomah berliku-liku, terjal terasa. Kenapa demikian? Karena ternyata dalam menghadapi atau meniti jalan menuju Allah, di sana banyak sekali rintangan-rintangan. Iblis dan bala tentaranya telah bersumpah untuk menggoda manusia. Hawa nafsu manusia, hawa nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Syahwat, di mana syahwat senantiasa mengajak kita kepada kemaksiatan, sehingga terasa sulit, terasa berat ketika kita meniti jalan istiqamah. Hanyalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemampuan untuk senantiasa mereka itu tegar di atas jalan istiqamah itu. Akhul Islam, lalu bagaimana kita bisa agar kita bisa beristiqamah? Para ulama telah menyebutkan bahwa di antara jalan menuju istiqamah, yang pertama adalah senantiasa menuntut ilmu, duduk di majelis ta'lim. Kenapa demikian? Karena orang yang senantiasa menuntut ilmu, ia akan senantiasa rohaninya digoyor, senantiasa hatinya basah dengan keimanan. Demikian pula akhul Islam, orang yang menuntut ilmu akan terbimbing hidupnya. Ia akan tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Sehingga pada waktu itu, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, seseorang akan terbimbing ketika ia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara jalan menuju untuk istiqamah, ya akhi, itu beramal saleh. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim, amalan saleh adalah merupakan nutrisi hati yang memberikan kepada kekuatan hati kita untuk senantiasa terus istiqomah di jalan Allah. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya, kata Rasulullah, aku bermimpi bertemu dengan Allah, melihat Allah fi ahsani suratin, dalam bentuk yang paling indah. Lalu Allah berfirman, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Atadri fima yahtasimu fihil mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, aku tidak tahu ya Allah. Lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundak Rasulullah, sehingga beliau pun merasakan dinginnya di dada beliau. Lalu kemudian
Allah bertanya kembali, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Rasulullah bersabda, aku tahu ya Allah, fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan tentang amalan yang mengangkat derajat. Mengangkat derajat, subhanallah. Kemudian Rasulullah menyebutkan apa amalan yang bisa menggugurkan dosa. Kata beliau, masyul aqdami ilal jamaat, berjalan ke sholat Jumat, ke sholat berjamaah, wantidharu sholawati ba'da sholawat, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya, wa isbagul wudu indal makruhat, kemudian menyempurnakan wudu di saat-saat yang sulit. Kemudian Allah berfirman, shadaqta, kamu benar, faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan itu, mata asya bi khairin mata wa mata bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik dan ia pun akan meninggal dunia dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi kama yaumi waladatu ummuh, dan ia bersih dari dosanya seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Ternyata amalan saleh memberikan kekuatan dan nutrisi hati untuk istiqomah di jalan Allah. Kemudian di antara amalan saleh adalah banyak berzikir, kathratu dzikrillah. Karena itu adalah bagaikan tameng untuk hati kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagaimana Nabi Yahya dalam hadis yang sahih mengatakan kepada Banu Israil, alaikum bidzikrillah, hendaklah kamu berzikir kepada Allah. Ya, karena perumpamaannya seperti orang yang dikejar, kemudian ia berlindung pada sebuah istana yang kokoh. Demikianlah orang yang berzikir kepada Allah, dia pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan menuju istiqomah ya akhal Islam, kita berusaha untuk meninggalkan maksiat. Maksiat berusaha untuk kita tinggalkan. Kenapa? Karena maksiat itu melemahkan iman kita, melemahkan hati kita. Ya Allah, al-ma'asi tud'iful qalb. Bahkan maksiat itu membuat pengagungan kita kepada Allah menjadi berkurang. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara jalan menuju istiqamah ya akhal Islam, kita berusaha untuk ikhlas dan mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, mengikhlaskan amal karena Allah, mengharapkan wajah karena Allah. Kemudian kita berusaha meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berusaha mengikhlaskan dirinya, insya Allah Allah akan berikan kepada dia keistiqomahan. Demikian pula yang meniti jalan sunnah Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah mengabarkan bahwa ada nanti seorang pemuda di zaman ketika muncul Dajjal, ya, kemudian ia ditangkap oleh Dajjal, disuruhnya ia beriman kepada Dajjal bahwa ia adalah Tuhannya, tapi pemuda itu tidak beriman. Lalu Dajjal pun menggergaji si pemuda tersebut, tubuhnya sehingga menjadi dua belah. Lalu Dajjal pun berjalan di antara dua tubuhnya, lalu kemudian bersatu kembali dan kembali hidup. Lalu Dajjal berkata, apakah kamu beriman bahwa aku adalah Tuhanmu? Apa kata pemuda itu? Justru aku yakin bahwa engkau adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, pemuda ini mempunyai ilmu tentang hadis Nabi. Ia seorang yang muttabi, yang senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian ya akhul Islam, di antara jalan menuju istiqamah, yaitu berusaha kita berteman dengan orang-orang yang saleh. Tahukah Anda, di antara penyesalan penduduk api neraka, yaitu mereka menyesal mengapa mereka mempunyai teman-teman yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Ia berkata, aduh andaikan aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekatku. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Itulah nasib orang-orang yang mempunyai teman-teman yang buruk, yang menyuruh dia kepada keburukan ya akhul Islam. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyeleksi teman. Beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Tahukah Anda, Abu Talib meninggal di atas kekafiran akibat teman-temannya yang buruk.
Ketika Rasulullah mendatangi Abu Talib yang sedang sakaratul maut, beliau berkata, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela kamu di sisi Allah. Tapi apa kata Abu Jahal, temannya Abu Talib yang berada di sisinya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu tidak menyukai agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib pun meninggal di atas agama nenek moyangnya. Dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena teman yang buruk di akhal Islam. Maka dari itu siapa saja yang ingin istiqamah, hendaklah ia berusaha untuk mencari teman-teman yang baik. Teman-teman yang bisa mendukung dia kepada kebaikan. Teman-teman yang bisa memberikan nasihat kepada dia tatkala ia berbuat keburukan, yang mengingatkan dia, sehingga pada waktu itu akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum, dia menjadi orang-orang yang senantiasa didampingi oleh teman-teman yang saleh. Karena teman yang saleh itu bermanfaat untuk dia di dunia ini dan bermanfaat untuk dia nanti di akhirat dengan syafaatnya, subhanallah. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita istiqamah, ya akhi. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan hati kita untuk senantiasa istiqamah, ya akhi. Karena itu adalah merupakan modal kita menuju kehidupan akhirat. Kita khawatir hari ini kita bisa beramal saleh, entah besok, lusa, atau kapan, ternyata kita tidak bisa lagi beramal saleh. Kita khawatir hari ini kita masih bisa beriman kepada Allah, entah mungkin suatu ketika, na'udzubillah, kalau ternyata hati kita dibalikan oleh Allah akibat maksiat-maksiat kita, akibat perbuatan dosa kita, akibat daripada ya kita enggan untuk mengikuti jalan Allah, enggan untuk mengikuti seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.